Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Salah satu karakter agama Islam adalah mudah, al-yusr. Dan kemudahan Islam ini bukanlah kemudahan yang direkayasa, bukan yang dibikin-bikin mudah, tapi memang Allah sendiri yang menghendaki kemudahan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untukmu, Dia tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan kemudahan Islam ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam berpesan kepada sahabatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu an ketika mendakwahkan Islam ke Yaman. Pesan Rasulullah kepada Muaz adalah yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kemudahan, jangan membuat orang lari dari agama. Berikanlah kemudahan, jangan membuat orang sulit. Dan berikanlah kabar gembira, dan jangan membuat orang lari dari agama. Jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, salah satu implementasi mudahnya Islam adalah sangat banyak aktivitas yang nampaknya ringan dalam kacamata kita, namun ternyata memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang muslim, siapapun dia, janganlah merasa berkecil hati, berputus asa untuk mendapatkan nilai yang besar, poin yang besar sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di balik aktivitas yang ringan. Karena kita tahu manusia Allah ciptakan berbeda-beda. Berbeda dalam masalah semangatnya, berbeda staminanya, berbeda kemampuannya, berbeda pemahamannya. Ada manusia yang mampu menjalankan berbagai macam item aktivitas ibadah, baik sholatnya, puasanya, zikirnya, saum sunnahnya, dan lain-lain. Tapi ada manusia yang kuat di satu jenis, tapi dia biasa saja di jenis yang lain. Nah, dengan adanya aktivitas yang nampaknya ringan namun besar di sisi Allah, seorang muslim bisa mengukur dirinya. Mana yang bisa dia ambil, mana yang bisa dia jadikan salah satu ibadah unggulan dalam kesehariannya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba menggali apa sajakah aktivitas yang nampaknya ringan, namun ternyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keunggulan atau bobot yang besar. Yang pertama yaitu aktivitas as-somtu, diam. Dan diam ini bahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam itu dijadikan salah satu parameter bagusnya iman seseorang. Dalam hadis yang cukup terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang benar, berkata yang benar, atau dia diam saja. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua opsi kepada kita, kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur. Kalau tidak ada pilihan untuk itu, maka diamlah. Zaman sekarang, ya, aktivitas pembicaraan kita bisa jadi lebih tersita lewat medsos, bisa lewat WA, WhatsApp, atau yang lainnya. Sehingga aktivitas menahan jari jemari kita untuk mengetik, untuk berkata-kata lewat tulisan, hendaknya kita arahkan kepada yang benar, yang jujur, yang bermanfaat.
Begitu pula di saat kita membroadcast, men-share, menyebarkan entah berita, entah artikel, maka hendaknya kita pastikan bahwa itu sahih, itu valid, itu benar, itu baik dan bermanfaat. Kalau tidak ada, lebih baik kita diam. Jadi opsi yang kedua adalah diam. Jadi opsi yang pertama, berkata dulu. Ya, kalau orang barat mengatakan silent is gold, diam itu emas. Dalam Islam berkata yang baik dulu, berkata yang benar dulu, itu yang emas. Kalau tidak bisa, baru kita pilih yang diam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau ditanya, ma'an najah, wahai Rasul, apakah jalan keselamatan? Apakah keselamatan itu? Rasul pun menjawab, yaitu amsik alaika lisanak, tahanlah olehmu lisanmu, jagalah olehmu mulutmu. Kalau orang Arab memiliki pepatah, ya, bahwasanya salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu terletak pada penjagaan terhadap lisannya. Kalau di Indonesia ada pepatah, mulutmu harimaumu. Nah, jamaah sekalian azanullah wa iyyakum, menjaga lisan ini walaupun nampaknya sederhana, ya, walaupun nampaknya ringan, tapi ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam memasukkan sebagai sebab keselamatan seseorang dan juga sebagai salah satu parameter keimanan seseorang. Amsik alaika lisanak, jagalah olehmu lisanmu. Kalau zaman sekarang mungkin jagalah olehmu jempolmu itu. Jangan sembarangan nge-share, jangan sembarangan membroadcast. Kalau tidak benar, tahan diri. Atau tidak diketahui kebenarannya, tetap tahan diri dulu. Kalaupun sahih, kalaupun benar, ya, kalau tidak bermanfaat ya jangan juga. Ya, misal ada berita benar bahwa alhamdulillah kita di kantor diberitakan akan ada kenaikan gaji di kantor kita bulan depan. Beritanya nggak hoak, benar itu. Tapi kira-kira kalau di-share di grup tetangga, bermanfaat nggak? Di-share di grup, ya, pengurus DKM, bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, buat apa? Karena mereka pun juga nggak ada perlunya mengetahui kenaikan gaji kita. Walaupun itu sahih beritanya. Jadi pertimbangannya bukan hanya pada sahih, valid, autentik sebuah berita, tapi juga dilihat apakah ada manfaatnya ketika dia menyebarkan itu. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.